Ginting kembali absen. Cedera bahu yang dideritanya ternyata lebih serius dari dugaan. Bahkan harus menjalani pemulihan panjang. Apakah ini pertanda bahaya bagi karirnya? Halo Sobat Catatan Badminton. Kabar kurang menyenangkan datang dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Buat kalian yang sudah menunggu aksi Ginting di lapangan, sepertinya harus bersabar lebih lama. Kenapa? Karena Ginting dipastikan absen lagi. Cedera yang dialaminya ternyata lebih serius dari yang diperkirakan. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang kondisi Ginting, dan apa yang sebenarnya terjadi. Ginting mengalami cedera yang cukup kompleks, yaitu cedera tulang rawan dan peradangan otot di bagian bahu kanan. Cedera ini sebenarnya sudah dialami sejak persiapan menuju Olimpiade. Saat itu, penanganan awal sudah dilakukan, tapi karena jadwal padat, perawatannya belum maksimal. Akibatnya, setelah Olimpiade, rasa nyeri di bahunya makin menjadi-jadi, bahkan sampai tidak bisa ditoleransi lagi. PBSI akhirnya melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan hasilnya, dokter spesialis ortopedi serta dokter spesialis kedokteran olahraga menyarankan Ginting untuk menjalani program terapi khusus. Program ini terdiri dari 5 tahap dan memakan waktu minimal 3 bulan. Jadi, selama periode ini, Ginting harus benar-benar fokus pada pemulihan, tanpa ada gangguan jadwal pertandingan. Banyak yang bertanya-tanya, kok cedera ini baru ditangani serius sekarang? Jawabannya sederhana, Ginting awalnya masih berusaha bertanding meskipun dalam kondisi tidak 100% fit. Namun, ketika rasa sakitnya makin parah dan tidak memungkinkan untuk bertanding, barulah dilakukan langkah yang lebih serius. PBSI sebenarnya sudah merencanakan Ginting untuk kembali berlaga di All England. Tapi, menjelang keberangkatan, cedera di bahu kanannya kembali kambuh. Alhasil, PBSI pun memutuskan untuk membatalkan keikutsertaannya. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena setelah dilakukan MRI dan pemeriksaan ulang, dokter menyatakan bahwa bahu Ginting belum cukup kuat untuk menghadapi turnamen sekelas All England. Sekarang, program pemulihan yang dijalani Ginting mencakup penguatan otot-otot penunjang di sekitar bahu supaya lebih kuat dan tidak mudah cedera lagi. Di fase kedua terapi nanti, diharapkan Ginting sudah mulai bisa melakukan latihan ringan menggunakan bahu kanannya. Sementara itu, latihan fisik yang tidak menggunakan bahu kanan tetap bisa dilakukan agar kondisi fisiknya tetap terjaga. Dengan kondisi ini, Ginting dipastikan absen dari kejuaraan Asia 2025 yang akan berlangsung di Ningbo, Tiongkok pada tanggal 8 hingga 13 April. PBSI pun sudah menunjuk pengganti untuk mengisi slot yang ditinggalkan Ginting, yaitu Alwi Farhan. Meski kehilangan salah satu andalan di sektor tunggal putra, Indonesia tetap mengirimkan total 19 wakil di turnamen ini. Nama-nama besar seperti Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo masih akan bertarung membawa nama Indonesia. Di sektor tunggal putri, Indonesia juga mengirimkan 4 wakil, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Esther Nurumi Triwardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Sementara itu, di ganda putra, ada Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang siap memberikan perlawanan sengit. Pasangan lain seperti Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana juga tak ketinggalan masuk dalam daftar. Di sektor ganda putri dan ganda campuran pun, Indonesia menurunkan kombinasi pemain-pemain berbakat yang siap tempur di kejuaraan Asia 2025. Kondisi Ginting ini tentu menjadi pukulan bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia. Sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik yang kita miliki, absennya Ginting di berbagai turnamen besar jelas berdampak pada peta persaingan internasional. Namun, keputusan PBSI untuk memprioritaskan pemulihan Ginting adalah langkah yang tepat. Jangan sampai cedera ini menjadi bom waktu yang bisa semakin parah jika dipaksakan untuk bertanding sebelum benar-benar pulih. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan agar Ginting bisa menjalani pemulihan dengan baik dan kembali ke lapangan dalam kondisi yang jauh lebih kuat. Kita semua pasti ingin melihatnya beraksi lagi, bertarung di level tertinggi dengan kondisi prima, bukan? Nah, Sobat Catatan Badminton, itu tadi update tentang kondisi Anthony Ginting. Gimana menurut kalian? Apakah absennya Ginting ini bakal berpengaruh besar terhadap kekuatan tim Indonesia di kejuaraan Asia 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar selalu update info-info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Gagal juara lagi. Fikri Daniel sudah di depan mata untuk menang. Tapi kenapa justru kalah?
Ini dia drama final Swiss Open 2025 yang penuh kejutan. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Kali ini kita akan membahas hasil final Swiss Open 2025 yang berlangsung seru dan penuh kejutan. Sayangnya, tim Indonesia kembali harus pulang tanpa gelar setelah ganda putra andalan kita, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, harus puas menjadi runner-up. Penasaran bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas selengkapnya. Final Swiss Open 2025 yang digelar di ST Jakobshalle, Basel, mempertemukan pasangan Indonesia, Fikri Daniel, dengan ganda putra Thailand, Kit Tinupongkadren dan Dechapol Puavaranukroh. Laga ini berlangsung dramatis dengan skor akhir 15-21, 21-18, dan 14-21 untuk kemenangan pasangan Thailand. Pada game pertama, Fikri Daniel tampak kesulitan menghadapi permainan solid Kadren Puavaranukroh. Serangan-serangan mereka sering terbentur pertahanan lawan yang sangat disiplin. Kesalahan sendiri juga membuat pasangan Indonesia kehilangan banyak poin. Alhasil, game pertama pun ditutup dengan kemenangan lawan 21-15. Namun, di game kedua, Fikri Daniel berhasil bangkit. Mereka mulai bermain lebih agresif dan menyerang tanpa henti. Kombinasi smash keras dan netting akurat membuat Kadren Puavaranukroh mulai kewalahan. Meski pertandingan berlangsung sengit, Fikri Daniel akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan skor 21-18 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game ketiga. Sayangnya, di game penentuan, Kadren Puavaranukroh menunjukkan kelasnya. Mereka langsung tancap gas dan mencetak 4 poin beruntun di awal game. Fikri Daniel sempat mencoba mengejar, tetapi kesalahan demi kesalahan kembali menjadi bumerang. Di jeda interval, mereka tertinggal September 11. Setelah itu, dominasi pasangan Thailand semakin terlihat, hingga akhirnya menutup game ketiga dengan skor 21-14, dan memastikan gelar Swiss Open 2025. Meskipun kalah, Fikri tetap bersyukur atas pencapaian mereka di turnamen ini. Menurutnya, banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama dalam menjaga ketenangan dan mengurangi kesalahan sendiri. Daniel pun mengakui bahwa Kadren Puavaranukroh tampil lebih solid dan sulit ditembus. Pasangan Indonesia harus lebih sabar dan meningkatkan power, agar bisa bersaing lebih baik di pertandingan mendatang. Kekalahan ini membuat rekor pertemuan kedua pasangan menjadi imbang 1-1. Sebelumnya, di Thailand Masters 2025, Fikri Daniel berhasil menang 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-13. Namun, kali ini mereka harus mengakui keunggulan lawan. Hasil ini juga menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi bulu tangkis Indonesia di awal tahun 2025. Sebelumnya, hasil kurang memuaskan juga didapatkan di All England 2025, dan sejauh ini Indonesia baru meraih 1 gelar dari Thailand Open 2025. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pemain untuk tampil lebih baik di turnamen berikutnya. Dengan semangat pantang menyerah, Fikri Daniel berjanji akan bekerja lebih keras agar bisa tampil lebih solid dan meraih gelar di turnamen selanjutnya. Itulah tadi hasil final Swiss Open 2025 yang penuh drama. Meski belum membawa pulang gelar, perjuangan Fikri Daniel patut diapresiasi. Bagaimana menurut kalian, badminton lovers? Apakah Fikri Daniel bisa bangkit dan meraih gelar di turnamen selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe catatan badminton, agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari babak kualifikasi hingga podium juara, perjalanan Rehan Gloria di Polish Open 2025 penuh drama, tantangan fisik, dan strategi brilian. Tapi bagaimana mereka bisa mengatasi semua rintangan dan akhirnya membawa pulang gelar pertama mereka? Halo, badminton lovers. Selamat datang di catatan badminton, channel yang selalu menyajikan update bulu tangkis terkini. Kali ini, kita punya kabar yang luar biasa dari ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya. Mereka baru saja menorehkan prestasi gemilang di Polish Open 2025. Gimana ceritanya? Yuk, kita bahas lebih dalam. Rehan dan Gloria mencatatkan kemenangan bersejarah di Polish Open 2025 yang berlangsung di Lodz, Polandia. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Christopher Koling dan Mette Werge, dalam laga final yang penuh aksi dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-10. Luar biasa. Namun, kemenangan ini bukan diraih dengan mudah. Dalam pertandingan final, pasangan Denmark tampil tanpa beban alias nothing tulus. Mereka bermain agresif dan menekan sejak awal. Tapi, Rehan dan Gloria juga nggak mau kalah. Mereka menunjukkan kualitas permainan yang solid,
penuh strategi, dan berhasil mengamankan gelar juara. Menariknya, perjalanan mereka di turnamen ini dimulai dari babak kualifikasi. Yap, mereka harus melewati hadangan sejak awal dan bertemu dengan lawan-lawan tangguh. Tapi dengan semangat juang yang tinggi, mereka sukses menaklukkan setiap lawan yang menghadang. Dari pasangan tuan rumah Polandia, Robert Cibulski dan Julia Pivovar, hingga wakil Turki, Bugra Aktas dan Sinem Yildiz, semuanya tumbang di tangan Rehan dan Gloria. Perjalanan semakin menantang di babak utama, tapi Rehan dan Gloria tetap tampil tanpa kompromi. Mereka sukses melibas pasangan Polandia, Jakub Melaniuk dan Julia Plaweczka, lalu menghentikan langkah unggulan ke-8 dari Taiwan, Wu Guansun dan Li Chia-sin, sebelum akhirnya menyingkirkan Emre Sonmez dan Yasemen Bektas dari Turki. Kemenangan ini semakin spesial karena menjadi gelar juara pertama mereka sejak dipasangkan pada awal tahun 2025. Gelar ini juga menjadi penutup manis bagi rangkaian turnamen Eropa yang mereka jalani. Sebelumnya, mereka juga tampil impresif dengan menjadi runner-up di Super 300 German Open dan Orleans Masters, serta mencapai perempat final di turnamen bergengsi Super 1000 All England. Tapi perjuangan mereka di Polish Open gak hanya soal lawan di lapangan, tapi juga soal fisik. Mereka harus bermain 2 kali dalam sehari, sebuah tantangan besar bagi daya tahan tubuh. Menurut Rehan, menjaga kondisi fisik di tengah jadwal yang padat itu bukan perkara gampang. Suplemen harus rutin dikonsumsi, istirahat cukup, dan asupan makanan juga harus diperhatikan. Nggak boleh kelebihan, tapi juga nggak boleh kekurangan. Disiplin seperti inilah yang akhirnya membawa mereka ke podium tertinggi. Kemenangan ini tentunya punya dampak besar buat perjalanan karir mereka. Selain menambah rasa percaya diri, poin yang mereka kumpulkan dari turnamen ini juga akan sangat membantu dalam menapaki tangga ranking dunia. Keputusan untuk turun di Polish Open 2025 bukan tanpa alasan. Saat itu, mereka belum memenuhi syarat untuk tampil di Swiss Open 2025 yang merupakan turnamen Super 300. Jadi, mereka memilih jalur Polish Open untuk mengamankan poin dan membangun momentum kemenangan. Dan hasilnya, luar biasa. Mereka sukses membawa pulang gelar juara dan membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang patut diperhitungkan di panggung bulu tangkis dunia. Jadi, apa langkah selanjutnya untuk Rehan dan Gloria? Tentu saja, mereka akan terus bekerja keras untuk menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dengan modal 1 gelar juara dan 2 kali menjadi runner-up dalam Tour Eropa ini, mereka semakin percaya diri untuk menghadapi persaingan di level yang lebih tinggi. Badminton lovers, bagaimana menurut kalian tentang kemenangan gemilang Rehan dan Gloria di Polish Open 2025? Apakah mereka akan terus bersinar di turnamen berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, X20.